Kebetulan ini sudah saya bongkar ya. Saya bongkar ini punya Anda ini FB. Yang belum dibongkar yang ini ya. Ini masih menggunakan jaringannya kampus ya. Jaringannya kampus. Saya pakai jaringan WiFi di rumah ini ya. Mari kita mulai sekarang. Kita jalankan dulu nih. Oke. Kalau saya lihat punya Anda banyak yang langsung jadi ya. Nah, ini yang sudah saya instalasi di kampus. Langsung kalau saya lihat di punya Anda ada pakai YouTube itu banyak yang sudah jadi ya. Mudah banget gitu ya, tinggal dieksplor. Sayangnya kalau punya di room kayak begituan apa namanya? Berubah IP-nya. Bagaimana merubah IP ya? Kalau berubah-ubah orangnya ke tempatnya. Paling enak itu memang di internet ya. Jadi kalau berubah-ubah gimana caranya? Oke, kita mulai sekarang login. Ya, ini kita pakai IP lokal ya. Jadi kita cek dulu IP config. Ini IP-nya kita di rumah ini jaringan IndiHome. Kalau Anda IndiHome kayak gini ya biasanya. 192.168.1.3. Oke, punya hostnya berapa ini? Kita cek dulu. Config ini 192.1.7. Oke. Di dua komputer yang beda ini ya, jaringan virtual. Jadi ada banyak ini, berarti ada beberapa komputer atau HP ya. HP-nya anak-anak ini biasanya sampai banyak. Baik, kita coba cek ini ya. Apa cloud-nya. 192.168.1.3. Ya. Begitu kita panggil langsung cloud-nya muncul di sini. Access drop trusted domain. Nah, ini kita harus ubah ini ya. Di sini dikasih tahu setting in config ini ya. Jadi kita ubah IP-nya yang ini dari tempat kita di sebelumnya di kampus ya. Kita pakai ini. Caranya gimana? Mari kita anggap aja ini ada di sana ya. Di server sana kita nggak pakai ini ya. Jadi kita clear aja deh. Sorry. Usah. Biar aja ini kita jalankan tapi kita pakai apa namanya? Remote ya. Remote apa namanya? Banyak perangkat guna untuk remote ya. Salah satunya adalah device ini ya. Nah, di remote kita kasih berapa tadi? Ini 192.168.1.3. Nah, ini portnya 22. Kemudian username-nya tadi ya. Oke. Kita login. Nah, kita accept ya, ini dapat pakai SSH ya. Tak muncul, kita munculkan ini. Nah, ini dua. Jadi kalau yang ini remote ya. Kalau ini servernya ada di sana, kita anggap servernya kita belum bermain di servernya sana ya. Mau kita bisa remote dari sini ya. Nah, ini dapat IP ini ya. Lebihannya
kita mudah mengoperasikan biasanya pakai ini ya. Baik kita install sekarang. Install diubah ini ya. Ini semua diubah, kita buka pakai ini. Apa ya? Pakai apa? Sudo ya. Sudo nano 4 snap ya, snap. Nah, itu ada next close. Apalagi ke apa? Turun apa short gitu ya. Konflik ya. Nah, ini ya. Udah muncul ini kita ubah dari IP-nya ya. IP-nya tadi berapa? 192. Nah, ini ya. Yang ini IP yang dari kampus. Kita ubah 192 168 13. Jika dengan ini di bawah ini ada yang lain-lain. Sementara dibiarin dulu, nanti lupa sendiri dia akan disetting, disimpan di sini oleh aplikasi. Perubahan-perubahannya di sini kita simpan di sini. Oke, simpan. Sekarang kita, nah enaknya Linux sekarang itu nggak perlu lagi dari refresh gitu ya, bentar. Ini sudah jalan insya Allah. Kita refresh ini, jalan kan. Mari kita masuk ke dalam. Nah, karena ini terhubung ke internet ya. Nah, PPS-nya bisa muncul di sini nanti. Ya. PPS-nya bisa muncul di sini. Caranya di sini ya. PPS ini kita jalankan. Kesannya muncul lebih banyak daripada yang sebelumnya ya. Karena dia mengakses terhubung ke internet ya. Kalau nggak terhubung ke internet, dia sedikit aja defaultnya ya. Oke. Sekarang kita instalasi misalnya Office ini ya. Office ini kita install. Ini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk aktivitas ya perkantoran. Macam-macam di sini. Biasanya yang diinstal adalah yang ini ya, Office ini ya. Ini kayaknya agak rumit. Panjang nih ceritanya ini. Oke deh, kita install aja. Download. Kemudian juga ada kalender. Saya rasa Anda juga tahu ya sebagian ya. Karena langsung muncul di sini. Kemudian biasanya kalau install ini dia akan minta TTPS formatnya ya. Kalau ini kan HTTP ya. HTTP ini. Itu dia harus HTTPS connection loss supaya bisa diinstal dan dipasang. Gimana caranya HTTPS-nya? Mari kita bongkar HTTPS-nya. Nah, enaknya di sini adalah ada petunjuk ya. Ada petunjuk di sini. About. Jaringannya masih connect ya.
Putus ya? Putus ya? Masih ada ya? Masih ada ya? Masih, Pak. This site can be reached. Jangan-jangan berubah ini artinya. Oh, Kak, connect. Itu Pak kalau berubah IP-nya nggak bisa ya Pak ya? Ya di setting ulang. Mungkin ini wifi-nya lagi banyak yang pakai. Saya ubah ya. Saya ubah pakai HP ya. Jadi saya pakai jaringannya HP. Jadi ini HP apa ya? Di Samsung. Saya jadikan hotspot. Nanti jadi ya. Jadi enaknya pakai cloud ini luar biasa. Cloud ini luar biasa lah. Nih, saya ganti ya ini. Murah ya. Ya. Nah otomatis kan IP-nya berubah ini. Nah ini ya berubah ya. Nah, dia waduh ada perubahan ini gitu ya. Nah ini disconnect ya. Kalau yang ini disconnect nggak masalah lah. Kita bisa keluar. Tapi ini bisa diupload. Nah, ini IP-nya berarti berubah gitu ya. Nah, enaknya di Linux sekarang ini kita nggak perlu restore lagi ya. Dia berubah sendiri ya. Coba lihat. Coba lihat. Nah, itu IP-nya masih sama. IP-nya IP lama ya. Bentar, IP kok bisa sama? Oh, IP-nya mungkin dipakai. Nih, mari kita coba login connecting SSH. Tidak mau dia. Oh ini berubah ya. 92.168.225.103. Ini di restart ya ini ya. Ini di restart ininya aja ya. Jaringannya aja ya. Restartnya begini ya. Oh, harus di restart ya. Restartnya gimana? Sudo sistem CTL start. Nah, oh, jadi harus di restart ya kayaknya ya. Jaringannya ya. Harusnya enggak ya.
Ini T apa? Ini T apa ini? Ada yang tahu perintahnya apa? Startnya jaringan apa perintahnya? Start jaringan. Kalau nggak tahu di Google lah, gitu. Di Google lah. Start. Di situ ada apa namanya? Networking. Network betul-betul. Ya. Ini sudah nggak dipakai ya. Di networking ini nggak dipakai. Jadi ya pakai anu ya, apa namanya? Perintah ya. Ini apalah sampai kadang pakai ini ya. Nah, di sini ada bawahnya ini ada tulisannya. Ya. Bagian bawah ini kan ada start ya, cantumkan ekor start. Bagian bawah ini lah. Jadi kalau kita cek lagi gitu, itu baru berubah ya. When ya bisa jalan. Bengong. Wah, udah lancar nih ya. Direkam nih. Iya Pak, kalau pakai hotspot handphone sama Pak kayak gitu Pak. Plan sistem TTL startnya mengecek service network ini pakai. Bukan admin jaringan saya ini, jadi tidak begitu hafal. Perintah-perintahnya sering lupa juga. Start job is running forward. Ini. Ini mungkin karena jaringan di IndiHome. Kalau pakai HP nggak ada iNet-nya Pak, IP 4-nya. Iya, nggak ada. Ini host and network name lookup lama ini ya. Ya. Sudah. Ya, itu udah dapat IP-nya. Dapat ya. Sama Pak, nggak dapat Pak.
Tadi diubah ke anu ya, wifi ya, ke jaringan. Kalau pakai HP nggak ada IP-nya. Tadi saya di kampus dapat. Dapat. Mungkin karena dibatasi kali ya. Oke deh. Ya, lepas lagi. Tes. Masuk ya? Masih nyangkut ya? Bilang di anu kali. Anakku ini malam kuliah. Nah, kalau ini dapat mapping nggak? Dapat ya. Atau 7 tadi sama kayak. Mudah-mudahan masih dapat sama. 1-3. Nah, dengan begini kita nanti bisa melakukan setting ya kalau memang di kantor atau di kampus membuat subdomain ya, bisa dipasang subdomain kemudian diarahkan ke server kita gitu ya. Tingkat loadnya bisa kita kelola sendiri gitu, enggak nyewa di hosting ya. Itu bisa diarahkan asalkan kita dapat IP statik ya. IP statik yang bisa diakses keluar gitu ya. Di kampus itu sudah ada sebenarnya IP, ada 5 gitu kalau IP. Salah satunya udah saya isi cloud juga, cuma nggak tahu banyak serangan, jadi nggak aman. Serangannya dari luar ya, serangannya dari luar, terutama dari Turki ya. Turki apa di mana, Timur Tengah banyak deh. Ya, ini nggak dapat juga. Nggak dapat. Tadi kan ada error tadi ya. Error tadi. Harusnya bisa ya. Kenapa kok habis itu nggak bisa ya? Coba di restart pakai perintah tadi ya, sudo system GTA. Tanya apa tadi? Start network manager. Nah, muncul.
walk, melempar jet, selfish, sama ya contohnya ya, selfish untuk masuk. Bukan sakit, beda sudah perintahnya ini. Perintahnya tidak beda ya, kok nggak bisa ya sekarang. Sekarang saya jalankan yang kedua ini deh, jalankan juga dua ya berarti ya. Ini yang punya Anda kemarin ya ini ya. Ya, ini taruhlah ini adalah master ya, master saat master berikutnya. Enggak dapat. Ini kira-kira dapat ya. Kurang R, Pak. Ya, ini dapat nih. Cek. Tapi ini IP ya. Nah, itu dapat IP. Sekarang IP-nya diubah. Iya. Sudo nano itu editor ya. DTC var ya, var next block. Sekarang sure next block. Oke, cantik. Nah, ini kita ubah IP-nya satu. Nah ini kita pasin nama domain 18. Dua lima tadi itu IP dari HP ini. Berapa kan? Belum buka. Tuh. Jangan bis. Apa itu? Gak mau ya. Tadi sudah ya. Sudah nano. Sudah berubah ya. Oh ini tuh. Aku ini berapa?
merubah. Kalau yang ini udah dimodifikasi jadi banyak. Jadi banyak. Oke, sudah di ditutup aja, nggak bisa. 92.1681 Nah, ini sudah bentuknya sudah HTTPS, cuma HTTPS-nya coret. Oh ya, TPS. Masih di blok browser. Ini tetap proses ya. Nah, untuk setting HTTPS tadi pakai yang ada di informasi tadi ya. Informasi yang error ini tadi kan saya klik abort itu tadi ada petunjuknya untuk mengubah menjadi HTTPS ya. Nah, HTTPS ini bisa kita ambil sertifikatnya dari Let's Encrypt ya. Tapi harus bisa dibaca juga oleh Let's Encrypt ya IP Anda. Jadi IP Anda harus terbuka juga gitu ya. Nggak bisa kayak IndiHome ini enggak. Nah, ini bisa ya. Jadi ini karena nggak ada sertifikatnya nggak dikenal oleh browser, jadinya dicoret ya. Kita masuk sekarang tes. Wrong username password apa ya? Kayaknya tak ganti tadi. Ya, saya. Ya, ini ya. Jadi kalau yang udah diperbanyak apa namanya aplikasinya tadi diinstal, diperbanyak dan kita bisa modifikasi ya. Hampir sama seperti kalau kita pakai HP kita ya. HP kita itu bedanya di layar kecil ya. Tapi kalau ini di cloud ini layarnya lebar gini ya namanya. Via browser gitu ya. Via browser. Ya ini cloud ini ya, seluruh aplikasi ada di sini ya. Nah ini ada beberapa yang sudah berhasil saya install ya. Sehingga kita kalau ada butuh untuk membuka file gitu ya, tinggal diklik aja gitu ya. Satu lagi ada masalah yang di sini adalah invalid private key ini, invalid enkripsinya karena ya seperti Anda lihat ini ya coret, harusnya bisa diperbaiki. Nanti kalau HTTPS-nya diperbaiki ya. Untuk melihat bagaimana setting HTTPS bisa Anda lihat di sini ya, di upload ini. Bagian upload ini ada manual yang bisa kita gunakan ya. Nah, sini biasanya ada admin ya, kita bisa gunakan di admin mode ini atau di developer kalau nggak salah. Kalau lupa ingat ya. Sini ada konfigurasi. Nah ini ada enabling ya ini. Bagian enabling ini kita nggak pakai. Oh sorry, ini modulnya modul lama ini ya. Nah sementara saya pakai versi yang baru nih. Versi yang baru nggak pakai ini lagi, Kak. Pakai Snap ya. Kalau yang ini kan manual ya. Ini pakai server apa sih? Kita nggak pakai ini juga. Ini yang lama ini. Saya pernah pakai ini juga, tapi lama banget. Belum yang baru ini. Nah, ini enabling-nya. Perintahnya ada di
Mana ya? Nggak ada di sini. Ini semua lama perintahnya ini ya. Udah kalau pakai ini mungkin nggak jalan. Nah, pakai yang snap nih ya. Kami pakai snap ini. Snap ini. Nah ini kalau yang ini pakai manual tadi kita installnya dari awal. Nah, udah sampai di sini aja dia nggak banyak. Terus bagaimana dong? Nah, bagaimana? Saya ada nyimpan ini. Nah di sini ya. Index back ya. Tutorialnya ada di sini. Pakai yang mana Pak? Ini kalau misal kolaboratif bisa buka langsung Office-nya. Jadi kalau kita mau buka aplikasi namanya dokumen Office, ini kita bisa langsung klik ya. Seperti ini kan kita langsung bisa buka presentasi ya. Ini loading simple. Dia buka presentasinya, kita nggak perlu download gitu ya. Ini. Tapi asalkan ini adalah Anda menggunakan security ya, HTTPS. Kalau nggak HTTPS dia nggak jalan, nggak mau dia muncul pesan apa gitu ya. Dia harus apa gitu ya petunjuknya kayak gini nih. Dokumen login ini harus dikonfigurasi dulu ini ya. Karena ada perintahnya. Jika ini harus beres dulu. Jadi nggak bisa kalau beberapa aplikasi nggak bisa dibuka langsung ya. Direct ini ya. Ini juga bisa kita langsung buka. Ini apa namanya? Loading gitu ya. Jadi enak ini ya apa namanya Nextcloud ini ya. Gratis juga, kemudian sumber dayanya luar biasa. Nah, ini bisa kita akses melalui HP juga. Nah, ini kurang lebih fungsi-fungsi yang ada di cloud ya. Jadi resource dari cloud ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan sehari-hari ya. Sama seperti HP gitu ya. HP kita. Cuma bagaimana caranya memanfaatkan itu yang jadi masalah ya. Banyak orang yang tahu bagaimana memanfaatkan gitu ya. Sama seperti HP itu banyak aplikasi yang nggak tahu caranya memanfaatkan, sehingga yang paling dibuka ya WhatsApp gitu ya. WhatsApp aja. Yang lain-lain aplikasinya anggur sehingga ditawari oleh Android, ini aplikasimu nggak pernah dipakai, tolong dihapus saja gitu ya. Kita diminta untuk hapus. Seperti kurang lebih ini ya. Nah, itu tergantung dari penggunanya kreatif ya. Jadi digunakan, dimanfaatkan. Jika dengan yang lainnya ini menu-menunya di sini muncul ya. Saya rasa Anda sudah banyak mengerjakan tadi ya. Nah, keren-keren lah. Tinggal di berdayakan lagi gitu ya. Diberdayakan itu seperti apa Pak? Ya seperti ini ya, kalender gitu ya, kalender kegiatan kita. Hari ini lagi ngapain gitu ya, itu kita pasang di situ kalender. Atau saat Anda menggunakan manajemen proyek gitu ya, menggunakan perangkat lunak. Nah itu di situ bisa dipasang. Cuma sayangnya ini kan tergantung dengan internet ya. Jadi sepenuhnya memang harus internetnya kencang gitu ya. Yang jadi masalah di kita ini ya internetnya agak kencang kayak gini. Walaupun ini pakai jaringan apa namanya? Tipo. Ya ini seperti gini, loadingnya lama banget ya. Saya pakai dua jaringan ini ya. Satu pakai HP yang ada di jaringan HP. Nah ini baru buka. Satu pakai ini ya. Nah, jadi banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Sama seperti Anda ya, nanti kalau skripsi juga jarang sekali mahasiswa menggunakan skripsinya tentang cloud ini jarang banget. Nggak ada kali.
Nah, ini kesempatan bagi Anda untuk review topiknya tentang cloud nih ya. Penting banget nih ya. Saya selalu mendorong tiap tahun ya, tiap semester gini. Yuk mahasiswa skripsi topiknya tentang cloud, tentang Internet of Things gitu ya, tentang big data, tentang data science itu penting. Nggak ada, mahasiswa paling bikin aplikasi ya. Tuh. Kalau cloud itu kayak mana Pak skripsinya, maksudnya apa yang kita buat? Ya tergantung judulnya lah. Kelayakan. Nanti kan dievaluasi ya Pak melalui seminar skripsi ya, dievaluasi oleh penguji. Nilainya enggak levelnya level S1 enggak, level D3 atau level S1. Nah, itu dilihat dari situ. Oh ini level S1 skripsi ya, layak. Oh ini enggak layak. Enggak semua cloud itu dinilai layak. Nah, itu yang jadi masalah. Tergantung kita ya, apa masalahnya dan bagaimana solusi pemecahannya. Bagaimana itu menunjukkan langkah-langkah ya, langkah-langkahnya yang terstruktur gitu ya. Urutan, ada metodologinya, metodologi yang biasanya yang sudah dipelajari metodologinya. Sudah ada gitu ya. Tapi kalau nggak ada metodologinya, ada bikin diri yang belum bisa dipertanggungjawabkan, ya sulit ya. Jadi nggak semua metodologi urutan langkah-langkah cara penelitian itu diterima ya. Enak aja lah kita bikinan enggak. Ya intinya saya selalu jelaskan kepada mahasiswa itu tentang kalau skripsi itu tentang verifikasi dan validasi. Verifikasi bagaimana Anda memperoleh data gitu ya. Caranya itu seperti apa. Mahasiswa nggak kadang skripsi aneh-aneh ya datanya itu ya. Aneh gimana Pak ya, masa daleman dipotret ya jadikan data gitu ya. Ya kan aneh itu ya, masa itu dibikin data ya. Yang bener aja. Mahasiswa sering menganggap ini apa namanya, kalau manual itu jadi masalah. Masalahnya adalah manual Pak, nggak ada sistemnya gitu ya. Itu bukan masalah, manual. Lah kalau bimbingan sekarang itu manual ya, dari yang digital, dari yang online balik lagi ke manual lah. Karena apa, ternyata manual lebih efektif daripada yang online gitu ya. Yang online sembarang kalir aja. Makanya generasi lulusan COVID itu ada gitu ya, sebutan lulusan COVID gitu. Sarjana COVID gitu ya. Kenapa dibilangnya? Karena bimbingannya online. Ujiannya online semua. Nah itu kan biasanya ada permakluman gitu ya. Nah itu yang agak beda ya. Sarjana COVID kayak gini ya, kuliah gini. Kuliah online, nyatanya banyak yang nggak ngerti juga ya kuliah online. Nah itu ya. Jadi saya rasa ini ya cukup ya ini ya, teknologi ini silakan dieksplor ya. Saya nggak terlalu banyak ini ya. Soal HTTPS ada petunjuknya juga di sana, tinggal Anda eksplor gitu ya. Bagaimana supaya aplikasi-aplikasi ini bisa dijalankan gitu ya. Bisa diperdayakan, juga Anda gunakan untuk riset, penelitian gitu ya, untuk pengembangan-pengembangan yang lain gitu ya. Yang muncul error-error ini kalau bisa Anda bisa selesaikan, karena petunjuk-petunjuk ini sudah ada yang bahas gitu ya. Jadi tinggal diimplementasikan.
ya. Kalau saya sarankan sih Anda harus hosting ke internet ya, hosting ke internet dan buat IP statik di rumah gitu ya. Pakai WiFi Pak, pakai IndiHome ya, pakai IP-nya IndiHome aja pakai, itu kan berubah-ubah gak apa-apa, tapi ya dibuat statik. Gimana caranya buat statik? Itu ya. Nyala terus kan, nyala terus juga bisa dipakai. Nah, silakan dimanfaatkan ya, diberdayakan di rumah itu. Jadi kan bisa dibuat riset ya ini. Untuk apa lo? Nah, kita sudah punya konsepnya bahwa aplikasi cloud ini ya kayak Android. Nah, Android kalau kita gunakan untuk komunikasi saja ya kurang lah gitu ya. Bagaimana lo untuk memecahkan masalah itu yang jadi pikiran kita ya. Bagaimana untuk memecahkan banyak masalah yang ada di depan kita. Sama itu ya. Jadi ini ya yang lebih yang berbasis web ya, blog yang berbasis web. Jadi itu kuliah kita selama ini. Tapi masih ada pertemuan lagi yaitu implementasi dari cloud ini ya. Salah satunya adalah Cyber City ya. Insya Allah minggu depan masih ada pertemuan lagi, 2 kali pertemuan. Kita akan isi dengan Cyber City ya. Nah, itu implementasi dari cloud, pemanfaatan cloud, kemudian Internet of Things gitu ya. Sehingga kita punya bayangan nanti ke depan itu seperti apa gitu ya. Diharapkan Anda bisa mengambil langkah-langkah gitu ya. Sebagai intelek. Jangan sampai skripsinya cuma bikin aplikasi database. Kapan majunya ini? Yang penting lulus Pak. Iya kalau lulus. Itu saja dari saya ya, banyak betul banget 2 jam lebih ya. Dari jam 7 tadi ngajar. Ada yang ditanyakan Mas, mbaknya ada ya? Gak ada ya? Gak ada. Barangkali ada yang ditanyakan. Jangan tanya, Pak saya belum absen. Ini mau kuliahnya habis masih belum absen. Kayak tadi terus. Nah ini cara untuk setting ya. Saya sebenarnya mau bikin buku ini ya, buku kayak gini ini nih. Karena bagus banget ini kalau kita manfaatkan catatan itu. Nah ini ya. Ini untuk setting office-nya tadi ya, Kolabora tadi. Ini banget. Wah keren. Jadi sudah ada petunjuknya, ini tinggal kita implementasikan ya, pakai SSL juga. Jadi kalau berhasil luar biasa ini. Sebelumnya ada skripsi dari perguruan tinggi lain, saya cek, oh ini ada skripsi pakai OnCloud ya. Waktu itu dia pakai OnCloud. Nah sekarang ada Nextcloud ini, ya kenapa tidak gitu ya. Itu ada skripsinya, caranya setting gimana, dia sebutin gini detail gitu ya. Salah satunya skripsinya ada yang saya copy ya, bentar ya. Skripsinya cloud ya, pengayaan. Bukan ini. Nah ini tentang apa ini? Quality service, oh ya, yang kemarin gitu ya, minggu lalu. Nah ini ya, skripsi Nah ini skripsinya tahun 98, 2000 ya, 2030, 2016 ya. UMS ini yang lagi populer sekarang ini. Apa populer? Karena ada sarjana yang udah hilang kemarin ya, 30 tahun kemudian lulus. Wah berarti S1-nya 30 tahun ya, kurang lebih lah. Ini yang jadi apa namanya berita. Kan kuliah itu dibatasi 7 tahun ya.
tahu. Kayak Anda ini. Virtualisasi server private cloud. Nah, ini ya. Private cloud yang kita bangun ini ya. Kita bangun ini. Nah, ini dia pakai on cloud ya. Berapa? Ubuntu-nya 14 lagi ya. Nah, kita kan naik pakai Nextcloud ya. Ini gampang banget ini ya. Tugas kuliah ini kan ya. Deskripsi ya. Nah, Anda kan sudah jadi 2016, sudah 6 tahun yang lalu. Banyak ya, bisa dari internet nyari ya. Setting jaringannya itu. Lumayan. Ini 18 halaman. Ini dia pakai apa namanya? Pakai ini. Familiar ya gambar ini ya, walaupun nggak disebutkan ini adalah apa? Virtual box. Walaupun nggak disebutin ini server virtual gitu ya. Oh, virtual box. Virtual. Nah, itu ya. Kenapa tidak Anda? Nah, itu ya. Enggak pelajari aja. Ini setting aja dia ada pakai app static. Nah, ini ya. Kayaknya susah kita ya belajar. Jangan remehin ya. Nah, ini pakai IP lokal. Terasa itu yang bisa sampaikan hari ini. Nggak banyak-banyak. Silakan dikembangkan. Minggu depan masih masuk, mungkin nggak banyak-banyak juga ya. Mungkin kisi-kisi aja. Nggak banyak cerita juga. Kalau tidak ada lagi pertanyaan hari ini, saya akhiri sampai di sini temuan hari ini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.